قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن المغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن رواه البخاري ومسلم. رجع أي التحسين اللحن النغم. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai onta ketika Fathu Makkah. Ketika dalam kendaraan ontanya dari Fathu Makkah, Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala min awwaliha ila akhiriha. Dari awal surat Al-Fatah sampai terakhir. Baca inna fatahna laka fathan mubina. Ya, dibaca sampai akhir ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah ya dari kafir Quraisy ke muslim. Ya, dibaca lagi di kendaraan ketika Fathu Makkah sambil baca inna fatahna laka fathan mubina dari awal surat sampai akhir surat. Bisautin jamilin ma'a tahsinit tilawati wat tanzim fil qira'ati fi ghairi ikhlal atau tashabbuh bil ghinam al muhafadzati 'ala al wiqar wal khusyu'. Jadi dengan suara yang indah. Jadi semua nabi itu suaranya indah. Dan baginda Rasulullah punya suara yang indah, yang bagus dengan tajwidnya, dengan nada yang indah dalam baca Al-Qur'an tanpa menyerupai lagu-lagu orang-orang kafir. Maka baca Quran itu jangan pakai lagam-lagam daerah masing-masing. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'annya turun bahasa Arab. Maka ikuti, ya. Maka bacalah Al-Qur'an sebagaimana bacaan orang-orang Arab. Iqra'ul Qur'an kama unzil, bacalah Al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Ya. Jangan ada yang orang Jawa pakainya gaya Jawa, gaya sinden. Ada ya? Gaya sinden yang Korea internasional banyak, yang bacanya gaya-gaya Sunda, gaya Jawa. Jangan ngaji kan Qur'annya bahasa Arab. Bagaimana kalau kita ngomong bahasa Inggris ada dua, British atau American. Jangan Inggrisnya Inggrisnya, logatnya logat Jawa, enggak enak dengar. Bahasa Inggris aja ada dialeknya. Ya, antara American dengan British beda. Apalagi Quran. Turunnya pakai bahasa Arab ya lagu nada-nadanya ikuti. Ya, itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai orang-orang yang suaranya indah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang tidak melantunkan Al-Qur'an dengan indah. Baca Quran dengan indah. Dengan bagus tajwidnya, tahsin tilawah bacanya ditahsin, wa tanzim fil qiraah. Jangan lurus-lurus aja, pakai nada. Ya, nada. Ya, Anda mesti belajar lagu Bayati Sobanda, nanti ada dengar aja masyayikh membaca di sana. Gayanya Imam Masjidil Haram, gaya-gaya Syekh Utsaifi, Muhammad Khalil Khusar. Ikuti gaya-gaya mereka. Ya, jangan ikutin yang lagu Sunda, yang Jawa, yang Medan, ikutin lagu-lagu mereka. Jangan ikuti karena Quran turunnya bahasa Arab. Ya. Kita tuh Indonesia enggak kehabisan korinda. Banyak juara dari hafalan Qur'annya, dari hafal tilawahnya, mujawadnya sampai ke internasional. Ya. Jangan yang pakainya yang Jawa, yang Sunda. Mungkin kalau ikut musabaqah enggak menang kali. Ya. Jadi baca Quran biluhunil Arab, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Baca Al-Quran dengan lahjanya orang-orang Arab. Itu. Kalau sudah bacanya benar, tajwidnya benar, udah kayak orang Arab. Ya, itu udah kayak orang Arab. Itulah Rasulullah lagi naik kendaraan tetap menjaga tajwidnya sambil bersenandung
Maka kita kalau lagi ngapain bersenandung, lagi naik motor baca Bismillahirrahmanirrahim sambil murojaah hafalan kita yang mesti diajarkan malam Senin. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Sambil naik kendaraan baca Quran. Ya, naik mobil baca Quran. Senandungkan Al-Quran. Rasulullah di kendaraan sambil baca Quran. Ustaz saya gak hafal, udah setel murotal sambil ngikutin yang di mobilnya baca Quran. Apa saja yang baca Al-Ikhlas ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus baca Al-Ikhlas saja yang dihafal dibaca. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah baca inna fatahna laka fatham mubina, di kendaraan baca Quran. Ya, itu. Tetap menjaga tajwidnya dengan memperindah bacaannya dengan khusyuk dan tenang. Thumma dzakara Muawiyah bin Qurrah. Kemudian berkata Muawiyah bin Qurrah, annahu lam yakhsha ijtima'un nas. Ya, annahu law lam yakhsha ijtima'un nas alaihi fa la qara'a mithla ma qara'a Abdullah bin Mughaffal. Ya. Kata Muawiyah, ya, kalau aku tidak takut berkumpulnya manusia, aku akan baca sebagainya bacaan Abdullah bin Mughaffal. Ya, wa hasuna sautuh, suaranya indah. Mithluhu, seperti bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mughaffal. Jadi ada sahabat Rasulullah yang punya suaranya indah, bagus, ikuti, senang. Rasulullah tuh senang kalau ada orang bacanya bagus, suruh baca sama Rasulullah. Iqra, kaifa aqra wa alayka unzil wa alayka unzil. Bagaimana aku baca sedangkan Quran turun kepada engkau wahai baginda Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Inni uhibbu an asma'al Qur'ana min ghairi. Enak enggak kalau punya suara enak lagi salat yang bacanya bagus, indah, tartil, senang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun panjang nikmat, tergantung juga nikmatnya ya. Kadang-kadang ada juga yang kepanjangan. Ustaz imamnya nih, ya panjang-panjang. Ya lihat waktu. Kalau maghrib jangan panjang-panjang, baca aja surat-surat yang pendek ya. Kalau subuh nunggu orang ke kamar mandi lama karena sholat cuma 2 rakaat. Maka Rasulullah bacanya panjangan. Kalau subuh kenapa? Kalau subuh udah terlambat udah susah. Karena waktunya cuma sebentar. Kamar mandi kadang-kadang lama, udah komat. Ya itu. Belum lagi kalau yang lagi ngantri, keluarganya ada berapa orang, nunggu yang lain ngantri, belum nyampe. Ya itu. Kalau subuh ya, isya enggak apa-apa. Tapi kalau maghrib jangan panjang-panjang. Ya, katanya enggak boleh baca panjang-panjang ya. Panjang-panjang enggak boleh. Ya. Jadi baca indah, maka ngaji belajar. Tetap tajwidnya dijaga. Faedah sababu tarji' wa tahsini saut huwa sururuhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah melantunkan dengan indah? Karena senang ketika kota Mekah diambil alih oleh umat Islam. Ya, diambil alih oleh umat Islam, maka Rasul senang sambil saking senangnya membaca Al-Qur'an. Inna fatahna laka fatham mubina. Maka di muqaddimah berjanji baca inna fatahna. Ya, kenapa ketika Fathu Makkah senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melantunkan ayat ini min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Maka dibacakan terus kan. Ini ketika Fathu Makkah. Ya, itu umat Islam. Ya, idza jaa nasrul fath wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mulai banyak umat Islam berbondong-bondong. Ya, orang kafir masuk Islam. Turunnya surat Al-Fath ini, Al-Fath tahun ke-6 setelah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa am sulhul Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi turunnya tahun ke-6 Hijriah. Wa huwa muqaddamatun li Fathil Azim. Jadi ayat ini ya turunnya sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Surat Al-Fath turunnya tahun ke-6 Hijriah. Jadi sudah disenandungkan, sebelumnya sudah turun. Maka Rasul sambil berdendang ya surat Al-Fath. Ya, Fathu Makkah kapan? 8 Hijriah. Sulh Hudaybiyah tahun ke-6. Ya, jadi sudah turun duluan. Maka Rasul sambil bersenandung saking senangnya ketika kota Makkah diambil alih oleh umat Islam.
Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahsinus shaut bitilawah amrun marghubun fih. Memperbaiki bacaan dalam membaca Al-Quran adalah perkara yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar ngaji, ya, tuntut ilmu, alhamdulillah, semangat semuanya, mudah-mudahan istiqomah. Lumayan kan dulu mulutnya kaku-kaku, memonyong susah, sekarang memonyong mulu ngaji. Ya, pelan-pelan bisa, insya Allah. Saya lihat dengarkan, masya Allah sudah banyak yang jadi imam, sudah baca bagus, ada yang sudah mulai ngajar dan sebagainya. Ini berkah, ya, karena apa? Nuntut ilmunya sungguh-sungguh, ya. Gitu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan terus, ya, jangan berhenti, ya. Bisa jadi inilah yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana antara kita yang terima oleh Allah. Yang kedua, adamut tasyabbuh bil ghina 'inda al-qira'ati bit-tanghim. Tidak boleh menyerupai bacaan-bacaan lagu-lagu orang-orang, ya, lagu-lagu. Tidak, bacalah seperti lahannya, lahannya orang-orang Arab, ya itu. Kalau mau kita taunya bayati sobah hijab, nggak ada masalah. Ya, nggak belajar pun bisa saja. Walaupun nggak tahu lagunya, kita nggak kenal lagu apa, baca aja. Ya, pakai lagunya siapa, Ijrik bin Syawi, yang naghamnya dan sebagainya. Nah, kemudian as-saut al-hasan yajzabu as-sami wa yu'ti ta'man wa halawah lil qira'ah. Bacaan yang indah itu bisa menyejukkan pendengarnya dan yang membacanya. Wa yu'ti ta'man, memiliki rasa dan manisnya dalam baca Quran. Maka enak kalau kita dengar qori-qori, ya. Kalau lagi nuzul Quran, undang qori-qori nasional, internasional, Profesor Said Husain Al-Munawwar baca qori, alhamdulillah, nikmat, jangan dengar nikmat. Ya, itu. Kita pengen ikutin, nggak bisa. Udah tua, nah, suaranya panjang banget. Kita sampai 2-3 kali ngambil nafas, pilu masih nyambung aja bacanya. Ya, kita udah ngikutin di belakangnya 3 kali ngambil nafas, tapi beliau masih nyambung bacaannya. Latihan, maka baca Quran. Ya, belajar, ya, terus belajar Quran, khususnya Al-Quran ini, ya, itu memberikan syafaat penolong buat kita semuanya, ya. Gitu. Maka beruntung orang-orang yang mau belajar, yang mau mengajarkan Quran, yang mau berkhidmat dengan Quran. Pokoknya untuk Quran, ya, perjuangkan. Berkahnya kampung ini karena banyak para penghafal Quran, berkahnya kampung karena banyak yang baca Quran. Banyak baca Quran, alhamdulillah sudah mulai banyak anak-anak kita yang ngaji, yang belajar. Makin berkah kampung kita, insya Allah. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Maka mudah-mudahan, ya, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik lagi dan jangan bosan-bosan. Ya, jangan belajarnya malam Senin, habis itu tutup sampai datang malam Senin lagi baru ngaji. Jangan. Ya, malam Senin ngaji, ntar buka Qurannya malam Senin lagi. Di rumah kagak diulang-ulang baca. Rasulullah aja sambil naik kendaraan baca Quran, naik motor baca Quran. Ya, ngapain aja sambil masak, sambil cuci mobil, jangan di kamar mandi baca Quran. Ya, nyanyi aja makruh, apalagi baca Quran. Nyanyi nggak boleh baca di kamar mandi. Ya, ada juga kan jadi artis kamar mandi. Jangan, makruh baca Quran kamar mandi, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang sudah, ya, hafal Quran, turunnya wahyu kepada beliau, beliau bacakan di mana saja, kapan saja, di tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang baik, lantunkan ayat suci Al-Quran, pendengarkan Al-Quran di rumah kita. Kita nggak hafal setel murotal pagi-pagi, ya, setel Quran biar rumahnya ini berkah.